statement seorang hamba Tuhan saya dengarkan. Dia bilang begini, saya ketika berdoa tidak ada merasakan hadirat Tuhan. Saya introspeksi diri. Saya bertanya, apa dosaku Tuhan? Kenapa hari ini aku berdoa gak ada aku merasakan hadirat-Mu? Dan saya mengerti maksudnya dia. Karena saya pernah mengalami itu. Saya pernah ada di fase itu. Dulu waktu saya di Pulau Bali, saya seperti membuka tirai yang berlapis-lapis waktu saya mencari Tuhan. Seperti saya membuka tirai yang berlapis-lapis. Saya tidak menemukan Tuhan di dalam doa saya. Jadi saya mengerti statement hamba Tuhan ini. Ketika berdoa dia kalau tidak merasakan hadirat Tuhan, dia katakan, apa dosaku Tuhan hari ini? Kenapa saya tidak merasakan hadirat-Mu? Ngerti maksudnya itu apa? Karena ketika seseorang berdoa, tidak ada datang Tuhan, tidak bertemu dengan orang yang berdoa itu, berarti dia nggak merasakan apa-apa. Nanti tidak ada. Jadi pertemuan itu seperti sia-sia. Jadi jangan kita berpikir datang ke Tuhan itu asal-asalan. Tidak. Saya pribadi pernah merasakannya. Ketika saya datang kepada Tuhan, saya mencari Dia seperti saya membuka tirai yang berlapis-lapis. Saya capek, tapi saya terus buka. Saya terus datang. Dan akhirnya ketika saya merasakan hadirnya Tuhan, situ saya meneteskan air mata begitu banyak. Saya menangis. Saya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi kalau seseorang ketika dia datang ke Tuhan, dia tidak merasakan apa-apa di dalam hidupnya, artinya dia tidak memberikan korban bakaran yang benar-benar berbau harum di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada timbul hadirnya Tuhan atau urapan Tuhan atau kuasa Tuhan di dalam hidupnya saat itu. Karena berbicara tentang dulu orang kalau memberi persembahan kepada Tuhan, itu ada api membakar korban itu. Dan harumnya itu dicium sama Tuhan. Harum sekali, baunya itu harum. Dan pada saat itu terjadi apa yang Tuhan katakan tadi, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan, ya, dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Perhatikan ini. Ternyata oleh karena perbuatan kakek kita si Nuh, sampai detik ini tidak ada lagi didatangkannya air bah. Walaupun katanya dari sejak kecil menimbulkan sakit hatinya Tuhan, tidak akan pernah berhenti menabur, menuai, panas, malam, dingin, musim, tidak akan berhenti. Janji Tuhan. Saya mau katakan, apa arti ayat ini untuk kita sebagai orang tua? Kalau orang tua melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, mempersembahkan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, maka juga janji itu akan bergenerasi kepada keturunanmu. Amin. Akan terjadi kepada keturunanmu. Itu akan terjadi. Transformasi akan terjadi. Sejak itu transformasi terjadi. Tuhan berjanji tidak akan pernah lagi mendatangkan air bah. Musim menuai dan menabur tidak akan pernah berhenti. Karena Nuh mempersembahkan korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Apa yang kita persembahkan pada saat ini? Kita tidak disuruh lagi membawa binatang, tapi membawa tubuh jiwa roh kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita persembahkan. Apakah pada saat 2 jam, 1 jam kita datang kepada Tuhan itu, kita mempersembahkan korban yang berbau harum atau tidak? Tergantung kita. Kalau kalian merasakan sesuatu yang tadinya berat kali badan kalian datang dari rumah, kalian datang ke Tuhan, itu seperti lepas, artinya saat itu kalian merasakan hadirnya Tuhan dalam hidup kalian. Tapi kalau nggak ada,
berarti nggak ada. Persembahannya nggak nyampe ke Tuhan, nggak naik.